Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan di hari ini saya punya kabar yang cukup ngeri banget mengenai timnas Indonesia atau negara Indonesia lebih khususnya yang katanya di-ban oleh FIFA nanti jika memang sudah resmi dibatalkan untuk menjadi tuan rumah Piala U20 ya, Piala Dunia U20. Nah, nanti selengkapnya akan saya bahas dan saya juga punya kabar mengenai pemain muda Persib yang katanya memang belum pernah mendapat jatah menit bermain dari awal hingga saat ini. Nah, siapa dia? Nanti saya juga punya jawabannya dan selengkapnya kita bahas di video kali ini. Baik Bobotoh, untuk kabar hari ini saya mulai dari beberapa pemain Persib yang dikabarkan menghilang dari skuad Persib Bandung. Ada yang memang tidak ikut latihan, ada yang ikut latihan tapi jarang dimainkan, dan ada beberapa orang yang memang pemain ini cedera dan kapan mainnya gitu ya. Nah, selengkapnya akan saya coba bacakan infonya ke teman-teman semua. Dan sekali lagi ini sudah saya bahas di video saya bahkan di pertengahan atau di jeda paruh musim ini ya, ketika bursa transfer ini kan ada jedanya tuh berapa lama. Nah, saya udah bikin video mengenai pemain yang di ultimatum manajemen, atau ya teman-teman bisa cari aja video sayanya. Itu manajemen ultimatum pemain Persib apakah ingin bertahan atau mengundurkan diri, karena memang beberapa kontrak pemain ini memang masih ada di Persib hingga tahun depan ya minimal. Jadi kalau sudah tidak betah ya mangga silahkan, dan dijamin atau dikasih garansi tidak akan dikenakan penalti. Jadi pilihannya mau dipinjamkan atau mengundurkan diri. Tapi alhamdulillah akhirnya pemain-pemain tersebut tidak jadi ya dan tetap bertahan di Persib. Nah, ini juga saya tidak mengomentari apakah memang karena hal-hal di luar itu makanya masih tetap dicadangkan atau bagaimana ya. Ya itu kita nggak bahas lebih jauh mengenai itu, namun saya akan bahas mengenai gosip kenapa tidak dimainkan, dan ini juga saya sudah menanyakan pertanyaan yang sama dengan yang Bobotoh tanyakan ke saya juga tanyakan ke yang lebih mengetahui gitu ya. Nah, inilah bocoran lengkap yang akan saya coba berikan ke teman-teman semua. Dan sekali lagi saya tidak menyebutkan nama pemain-pemainnya siapa saja, tapi yang jelas saya yakinlah teman-teman Bobotoh udah tahu siapa yang dimaksud pemain muda dan tidak pernah mendapat menit bermain gitu ya. Nah, sekarang mencuat lagi mengenai pemain tersebut yang katanya kenapa masih belum dimainkan sampai detik sekarang, dari mulai zaman pelatih terdahulu sampai dengan pelatih sekarang Luis Milla. Dan itu saya bisa bilang ke teman-teman semua, diawali teman-teman semua harus sabar karena ini pemain ini memang masih memang harus meningkatkan kemampuannya, dan di posisi dia pun sebetulnya saingannya agak berat ya. Jadi ya ini memang harus sabar saja, namanya pemain muda itu harus sedikit sabar dan tidak harus fokus aja lah, tidak mengedepankan egonya. Jadi pengen nggak dimainin keluar aja cari klub baru, jangan gitulah ya. Jadi pelatih juga tahu yang terbaik untuk pemainnya. Jadi memang saat ini Luis Milla sangat fokus dengan meraih hasil maksimal sampai benar-benar tertutup peluang Persib untuk jadi juara. Memang tidak mengejar juara, tapi tidak menutup kemungkinan juga lah. Saat ini memang semua elemen baik dari manajemen, pemain maupun pelatih masih melihat sedikit celah juara gitu ya. Makanya semua pemain juga sudah sepakat bermain dengan maksimal tanpa memikirkan hasil akhir di klasmen. Dan itulah beberapa pemain yang saat ini masih, jadi untuk pemain yang saat ini masih dipasang sebagai pemain utama ya, karena salah satunya itu masih mengejar celah juara gitu. Jadi kalaupun ada pemain-pemain yang baru dipasang
atau yang sesuai skemanya itu hanya untuk penilaian saja. Jadi bukan berarti pemain yang tidak pernah dimainkan tidak akan dimainkan. Namun ini Luis Milla masih jawabannya Luis Milla masih ingin mengejar secercah harapan itulah untuk terus memperbaiki posisi Persib. Intinya ya kalaupun juara alhamdulillah, nggak juara ya kita sudah bermain semaksimal mungkin. Jadi itu intinya. Kenapa pemain muda ini belum dimainkan? Karena Luis Milla sekarang sedang fokus melihat secercah harapan untuk mengejar atau memperbaiki posisi Persib saat ini. Ya kalau memang sudah tertutup barulah nanti ada muncul opsi-opsi memainkan pemain-pemain yang bisa jadi untuk dinilai apakah masih layak atau tidak di Persib musim depan gitu ya. Jadi untuk saat ini memang fokusnya sedang mengejar hasil maksimal dulu. Tapi kalau memang hasilnya sudah mentok tidak bisa naik lagi ke posisi atas, ya sudah saatnya untuk menilai habis-habisan, dan itu akan semua squad katanya akan diturunkan, diganti gitu ya, maksudnya di rolling. Nanti siapa-siapa saja yang akan dinilai pantas dan tidak pantas membela Persib Bandung musim depan. Nah itu jawabannya teman-teman Boboto. Jadi saat ini sabar saja karena Luis Milla lagi fokus menatap hasil maksimal di pertandingan terakhir lah. Jika memang sudah pintunya tertutup untuk Persib juara gitu, barulah ada beberapa skema yang baru diterapkan. Baik, ini juga mengenai pemain yang cedera yang saat ini sudah sangat membaik. Contohnya dari Djalnando. Djalnando saat ini katanya sudah cukup baik progresnya juga dari dokter, dari Luis Milla sendiri sudah mengatakan bahwa memang Djalnando sudah cepat banget pemulihannya jika memang memungkinkan untuk memberikan kesempatan merasakan atmosfer kembali sepak bola Indonesia. Kemungkinan 2 pertandingan terakhir atau di pertandingan pamungkas Persib musim ini Djalnando bisa diturunkan walaupun dengan menit yang terbatas. Namun jika memang tidak ingin mengambil resiko, ya kemungkinan akan bermain di musim depan gitu. Jadi musim ini dikasih waktu untuk recovery dulu lah. Nah untuk selanjutnya kalau Iqbal Nevo ini sudah hampir pulih secara normal kembali dan sudah disiapkan sebetulnya menjadi pemain inti kalau memang sudah dinyatakan fit untuk menghadapi Persija besok. Namun jika belum fit ya minimal masuk di bangku cadangan yang akan dibawa ke Jakarta gitu ya menghadapi Persija. Tapi ya kalau Iqbal Nevo ini ya sudah ready lah, katanya sudah siap untuk bermain kembali. Nah terakhir mohon maaf, punten Boboto. Dan terakhir ada David Rumakik yang saat ini memang kondisinya masih ya dibilang ya di bawah 60% lah, dan kayaknya musim ini masih belum bisa bermain. Entah musim depan kita lihat untuk progresnya. Jika dalam ya awal-awal musim tidak bisa bermain itu agak riskan ya, kemungkinan Persib juga selama ya mungkin kita nggak bahas bursa transfer. Maaf saya sampai mau kelepasan gitu. Tapi ya nantilah untuk David Rumakik itu masih di bawah 60%. Intinya musim ini tidak bisa bermain gitu ya. Dan sekarang kita bahas isu yang lagi hangat banget mengenai Indonesia yang katanya dibatalkan jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, ini saya akan bahas inti dari permasalahan ini secara singkat, padat, biar teman-teman Bobotoh tidak menjadi sesat gitu ya. Jadi saya akan bahas, silahkan teman-teman difokus juga, tidak di skip videonya agar berurutan gitu ya untuk penjelasannya. Baik, yang pertama, Indonesia, Brazil, dan Peru itu 3 negara ini mengajukan menjadi tuan rumah pada tahun 2019. Jadi diawali pada tahun 2019 ada 3 negara yang mengajukan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, yaitu Indonesia, Brazil, dan Peru. Nah setelah itu diputuskan oleh FIFA yang akan
mewakili atau yang akan ditentukan menjadi tuan rumah adalah Indonesia. Setelah lobi-lobi pemerintah dan kesiapan dana, tentunya di sini kita buka-bukaan aja, katanya kesiapan dana juga memang Indonesia cukup baik pada saat itu. Ya intinya Indonesia lah terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dan Piala Dunia U20 ini seharusnya itu dilaksanakan pada tahun 2021. Namun karena COVID waktu itu sehingga diundur menjadi 2 tahun, 2023 tahun ini gitu ya jadinya. Jadi 2019 Indonesia dinyatakan menjadi tuan rumah, 2021 harusnya Piala Dunia itu berlangsung di Indonesia, namun diundur menjadi 2023. Dan faktanya saat ini sebetulnya yang menjadi alasan atau yang menjadi bahan perbincangan kenapa akhirnya udah ya mungkin 90% Indonesia memang dibatalkan gitu, karena itu masalah timnas Israel ya. Jadi Indonesia ini untuk pemerintahnya memang belum mengeluarkan statement atau pernyataan khusus. Di ini untuk yang saat ini memang maksud saya di sini yang menyatakan menolak itu hanya dari kumpulan beberapa masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat juga, bahkan dari beberapa gubernur yang memang venue-nya digunakan untuk Piala Dunia. Salah satunya kan ada Gubernur Bali, Gubernur Jawa Tengah gitu, yang kota Solo, kota Bali itu udah menolak untuk kedatangan Israel. Nah inilah yang menjadikan FIFA mendengar hal ini dan langsung sebetulnya menanyakan dulu ke pemerintah Indonesia betul atau tidak gitu. Akhirnya ya karena memang begitu adanya, tapi ya pemerintah Indonesia tetap tidak men-share ini ke masyarakat ya, takutnya terjadi kegaduhan. Akhirnya FIFA memutuskan ya sudah, tadinya mau ada pengundian klub yang mana nantinya klub-klub ini akan bermain di grup mana dan stadion mana, namun akhirnya dibatalkan karena drawingnya ini akan dilakukan atau pengundiannya ini akan dilakukan di Pulau Bali, dan kebetulan untuk Gubernur Bali sendiri menolak adanya Israel untuk datang ke Indonesia. Jadi makanya FIFA memutuskan sudah kita batalkan untuk drawingnya atau untuk pengundiannya. Nah tapi berlanjut ke sini katanya FIFA bukan hanya membatalkan pengundiannya saja, namun membatalkan keikutsertaan Indonesia menjadi tuan rumah. Makanya langsung menghubungi ke Peru. Nah kenapa menghubunginya ke Peru atau Peru ditunjuk menjadi tuan rumah selanjutnya, karena ya tadi 2019 kan ada 3 negara, Indonesia, Brazil, dan Peru. Akhirnya kalau Indonesia gagal ya sudah cadangannya Peru gitu ya. Jadi itu sedikit atau sekilas kenapa akhirnya Indonesia katanya dicoret menjadi tuan rumah karena menolak timnas Israel. Namun di sini juga ada beberapa bocoran, atau kan sekarang saat ini memang belum resmi-resmi banget Indonesia diputuskan atau sudah tidak melanjutkan menjadi tuan rumah, tapi memang pernyataan dari PSSI dan dan pemerintah Indonesia katanya memang lagi ngelobi FIFA. Lobinya apa? Ini ada yang beberapa yang bocor, diantaranya untuk timnas Israel nantinya khusus yang satu grup dengan Israel, jika timnasnya bertemu dengan timnas Israel maka akan dimainkan di Singapura. Katanya beberapa lobby-lobbynya gitu ya, lagi nanti timnas Israel mainnya di Singapura, karena jelas kalau Malaysia menolak juga dan pernah di-ban juga sebetulnya, tapi bukan di acara olahraga, tapi untuk di acara olahraga yang lain, bukan sepak bola maksudnya. Jadi timnas Israel nanti akan menghadapi lawan-lawannya di Singapura untuk opsinya. Lalu opsinya jika tetap main di Indonesia, maka timnas Israel tidak boleh ada pendukungnya, lalu tidak boleh mengibarkan benderanya, lalu tidak boleh menyanyikan lagu kebangsaannya. Jadi ada beberapa catatan jika memang timnas Israel tetap harus main di Indonesia. Tapi ya ini sekali lagi belum ada pernyataan resminya dari pemerintah kita juga, dan semuanya kita harus nunggu dulu apakah memang sudah fix atau belum gitu ya, Indonesia dilarang atau sudah dialihkan menjadi
tuan rumah gitu yang sekarang katanya isunya ke Peru. Ya kita tunggu aja lah untuk akhirnya kayak gimana, dan ini kayaknya nggak akan lama, seminggu ke depan juga atau kurang udah ada jawabannya. Dan mungkin itu saja teman-teman Boboto semua informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi dan wawasan baru buat teman-teman Boboto semua. Mohon maaf agak panjang video kali ini, dan sebetulnya besok akan saya coba lanjutkan kembali mengenai beberapa info yang tadi sempat tertunda karena biar nggak kepanjangan videonya. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Assalamualaikum Boboto, salam dunia.